Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Gubernur Sumatera Selatan kelahiran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, beliau adalah Haji Ramli Hasan Basri. Letnan Jenderal TNI Haji Ramli Hasan Basri. Beliau lahir di Simpang Sender, Buai Pematang Ribu, Ranau Tengah, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan pada tanggal 28 Oktober 1936. Umurnya sekitar 84 tahun. Adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan, menggantikan Sainan Sagiman selama 10 tahun dari tahun 1988 hingga 1998 atau 2 periode berturut-turut. Sebelum menjadi gubernur, Ramli pernah menjabat perwira tinggi ABRI, sekarang TNI Angkatan Darat, berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Pada tahun 1988, ketika dilantik menjadi Gubernur Sumsel, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat jadi Mayor Jenderal atau Maijen, dan di periode keduanya sebagai Gubernur tahun 1993, beliau diberi pangkat kehormatan menjadi Letnan Jenderal atau Letjen. Tokoh Komering Ranau ini menamatkan sekolah militernya di Akademi Militer Nasional atau AMN, sekarang Akmil, dan lulus di angkatan pertama tahun 1960. Berikutnya adalah gambar partai politik, dinas atau cabang, masa dinas, pangkat, dan satuan. Sekilas sejarah beliau dari tahun 1988 hingga 1993. Sainan Sagiman mengakhiri masa baktinya di penghujung tahun 1988. Calon pengganti beliau masih diinginkan dari kalangan ABRI. Dasar pertimbangannya karena Sumatera Selatan rawan terhadap infiltrasi dan subversi dari luar. Banyaknya industri dan pertambangan yang vital di wilayah ini, serta keadaan sosial di mana masyarakatnya sangat heterogen. Nama-nama bakal calon cukup banyak, tetapi setelah diproses oleh instansi tingkat pusat dan DPRD tingkat 1 Sumsel, serta persetujuan Menteri Dalam Negeri, didapatlah nama-nama calon, yaitu Brigjen Haji Ramli Hasan Basri, Haji Nung Rozali atau Asisten 1 Sekwilda tingkat 1 Sumsel, dan Haji Idrus Ahmad, Kepala Diklat Provinsi Sumsel. Dalam pemilihan pada sidang pleno DPRD tingkat 1 Sumsel, Brigjen Haji Ramli Hasan Basri meraih suara terbanyak dan selanjutnya dilantik oleh Rudini, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 September 1988. Berikut ini adalah gambar foto Sainan Sagiman dan foto Haji Ramli Hasan Basri. Haji Ramli Hasan Basri di dalam melaksanakan tugasnya mempunyai prinsip, yaitu kerja keras, hemat, dan disiplin tinggi. Ini diperlakukannya di dalam memimpin pegawai dan instansinya. Konsekuensi dalam prinsip tersebut, gubernur meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Hal-hal yang menyangkut kesejahteraan menjadi perhatian pokok, antara lain dengan diberlakukannya angkutan bis untuk pegawai, pakaian dinas, pakaian olahraga, dan pakaian kopri, serta uang bantuan kesejahteraan. Sikap dan prinsip Haji Ramli Hasan Basri menjadi strategi pembangunan Sumatera Selatan, yaitu yang
pertama, mendahulukan hal-hal yang mendesak dan dominan dengan wawasan jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Yang kedua, efektif dan efisien dalam penggunaan dana atau modal pembangunan yang ada. Gali yang mungkin masih dapat, menarik dana pusat, dan menggalakkan kekuatan-kekuatan swasta. Yang ketiga, membangun secara simultan aparatur pembangunan dan proyek pembangunan karena sadar rencana harus baik, pelaku harus tangguh, dan kondisi mendukung. Selanjutnya, mengantisipasi luas wilayah Sumsel kurang lebih 109.000 km atau kurang lebih 5,4% dari luas seluruh Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 6,5 juta dalam tahun 1990, mempunyai potensi atau memiliki daya alam yang besar. Maka dicanangkan 9 sasaran strategis pembangunan pada masa periode pertama berjumlah 9 proyek, kemudian menjelang periode kedua masa jabatan Haji Ramli menjadi 11 proyek strategis. Proyek Haji Ramli Hasan Basri. Yang pertama, proyek irigasi Upper Komering. Apabila proyek ini selesai seluruhnya, akan dapat mengairi lahan persawahan seluas kurang lebih 114.000 hektar yang terdiri dari 70.000 hektar di daerah Sumatera Selatan dan sisanya di Lampung. Yang kedua, proyek Pelabuhan Samudra Tanjung Api-Api. Proyek ini mengantisipasi hasil-hasil produksi industri dan agroindustri yang ledakannya tidak dapat ditampung lagi oleh pelabuhan Bumbaru atau di samping pendangkalan Sungai Musi yang tak terelakkan lagi. Ketiga, proyek penanggulangan pendangkalan sungai dan reklamasi. Pengerukan Sungai Musi terus-menerus diperlukan, apalagi pada musim kemarau. Banyak terjadi pendangkalan sehingga terdapat tumpukan pasir di beberapa tempat. Pengerukan sungai ini dimaksudkan untuk keamanan pelayaran dan reklamasi rawa, khususnya rawa-rawa yang berada di seberang ulu Kota Madya, Palembang. Luas areal rawa di daerah Kota Madya, Palembang yang akan direklamasi tersebut kurang lebih 2.400 hektar. Yang keempat, proyek Jembatan Musi II. Proyek ini adalah pembangunan baru yang menghubungkan seberang ulu dan seberang ilir dalam Kota Madya, Palembang, yang juga merupakan jalan bypass tanpa melalui pusat kota. Yang kelima, proyek jalan arteri atau jalan lingkar. Yang keenam, proyek pengembangan jalan atau jembatan. Pertama, jalan lintas tengah, yaitu yang menghubungkan Palembang, Sekayu, Muara Beliti, dan Sekayu, Muara Lakitan, Lubuk Linggau. Selanjutnya, Sekayu, Pendopo, dan Beringin. Yang kedua, jalan lintas timur, yaitu yang menghubungkan Kayu Agung, Pematang Panggang ke batas Lampung. Yang ketiga, jalan sawit, yaitu jalan yang menghubungkan Palembang dengan pusat-pusat pengembangan kelapa sawit. Jaringan jalan yang dimaksud adalah Palembang, Betung, Batas Jambi, Palembang, Muara Enim, Betung Sekayu, Belimbing, Prabu Mulih, dan Batu Raja. Yang ketujuh, proyek perkebunan. Perluasan perkebunan terus diupayakan, baik yang dilakukan oleh rakyat, kegiatan proyek pemerintah, BUMN, maupun yang akan dilakukan melalui PMDN dan PMA. 8. Proyek pengembangan rawa pasang surut. Pengembangan daerah transmigrasi untuk tahap kedua dan peningkatan teknologi penggarapan sawah pasang surut seperti surjan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain diharapkan dapat segera terwujud. Kesembilan, proyek pengamanan hutan dan hutan tanaman industri. Kegiatan perambah hutan masih sangat memprihatinkan.
Untuk itu perlu penanganan secara serius dan terpadu, sehingga perambah hutan dapat ditempatkan di proyek transmigrasi dan PIR serta dikaitkan pula dengan hutan tanaman industri atau HTI seluas 430.000 hektar. 10. Proyek pembangunan Taman Purbakala Sriwijaya. Proyek ini berlokasi di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Madya, Palembang, seluas kurang lebih 11,5 hektar. Temuan situs Sriwijaya ini berdasarkan foto udara, kemudian diadakan penelitian setempat dengan penggalian atau ekskavasi. Penelitian dilakukan dengan peralatan mutakhir, dengan bantuan dana dari Ford Foundation, tenaga dari EFAO atau Prancis, ANU Australia, Belanda, dan Jepang. Ke-11, proyek bantuan peningkatan pembangunan pedesaan dan daerah kumuh. Pertama, program pengembangan kawasan terpadu atau PKT, tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Yang kedua, program pengairan pedesaan. Yang ketiga, program air minum. Berikut ini adalah falsafah untuk para pegawai negeri yang diletakkan oleh Gubernur Haji Ramli Hasan Basri adalah: yang pertama, perlu dimiliki oleh setiap pegawai 4 rasa. Rasa ikut memiliki, rasa ikut berpartisipasi, rasa ikut berkorban, dan rasa ikut bertanggung jawab. Dengan 4 rasa ini diharapkan timbulnya idealisme dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, setiap kegiatan yang hendak dilakukan perlu dilandasi dengan niat yang baik, usaha, dan kemampuan. Dalam menjalankan tugas harus selalu dipupuk persatuan dan kesatuan. Hilangkan 3K: kurang tanggap, kurang cepat, dan kurang koordinasi. Dan hindari 2+, yaitu sikap emosional dan sikap overacting. Demikianlah kawan-kawan, sering sekilas atau selintas Gubernur Haji Ramli Hasan Basri, berkelahiran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.